Selamat pagi, saya Arianto. Saya seorang mahasiswa pendidikan profesi guru periode kedua tahun 2023. Kemudian saya berkesempatan belajar di Universitas Bengkulu untuk menggenapi atau untuk menyelesaikan program profesi saya. Saat ini saya bekerja di SMA Yosudarso Kerawang. Kemudian proses pembelajaran ini saya lakukan di tanggal 13 Juni 2023 pukul 9 pagi. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Ya. Oke, terima kasih. Masih semangat ya? Masih semangat ya? Oke. Kita udah dikasih itu tuh apa? Asupan nutrien gitu ya. Jadi biar lebih semangat begitu. Oke. Siang ini kita akan belajar tentang proses sistem reproduksi. Gitu ya. Kita belajar tentang sistem reproduksi. Kemudian tapi saya cek dulu ini. Mas Adi, ini komplit semua? Komplit lah. Komplit ya? Semua lengkap ya? Oke. Mungkin kita awali perjumpaan kita kali ini dengan doa gitu ya. Sylvia minta tolong untuk berdoa gitu. Jangan dulu semangat. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami akan mengawali dan membantu kami dalam proses pelaksanaan PDB-nya. Mohon Tuhan untuk berkati PDB ini supaya dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Berkati juga Pak Ari semua bisa lulus. Terima kasih Tuhan dan nama Yesus Kristus, Tuhan dan Kristus berkati. Amin. Oke, teman-teman, siang ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Ya, kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Kemudian materi power dalam bentuk PowerPoint ini sudah saya berikan ke teman-teman semua melalui Google Classroom-nya masing-masing, gitu ya. Oke. Kemudian pembelajaran hari ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi yang akan kalian dengarkan, kemudian bisa kalian simak baik-baik, juga kemudian nanti ada video. Kemudian yang kedua kita akan mengerjakan LKPD-nya. Ya, LKPD-nya juga tetap berkaitan dengan sistem reproduksi. Oke, gitu ya. Oke, kemudian saya ingin bertanya dulu nih teman-teman. Kan ada kata sistem reproduksi atau reproduksi. Nah, berkaitan dengan reproduksi, sebenarnya apa sih tujuan dari reproduksi itu? Monggo silakan angkat tangannya. Ya, Sylvia. Oke. Yang pertama tujuannya menurut Sylvia mendapatkan keturunan. Begitu ya? Oke. Kemudian ada lagi? Ya. Oke, supaya tidak punah. Oke, bisa dikatakan bahwa ketika kita mendapatkan keturunan, bahwa bisa ditarik kesimpulan sedikit bahwa proses reproduksi itu dipergunakan untuk supaya spesiesnya atau jenisnya itu tidak menjadi punah atau tetap lestari, gitu ya. Oke, kita cek dulu. Oke, ini tujuan dan fungsi reproduksi. Reproduksi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan keturunan baru. Jadi benar ya? Benar bahwa dia harus menghasilkan keturunan. Karena itu bicara tentang proses reproduksi. Kedua, tujuannya adalah untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Sekarang teman-teman bayangkan kalau misalnya spesies A itu tidak mengalami proses reproduksi, tidak menghasilkan keturunan, lama-kelamaan dan sudah dapat dipastikan bahwa spesiesnya akan tidak ada di muka bumi atau punah, gitu ya. Kemudian berikutnya yang terakhir, reproduksi dibedakan menjadi dua, ada reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Nah, menurut teman-teman, kalau kita bicara tentang reproduksi seksual, itu terjadi nggak di dalam diri manusia? Jadi ya, oke. Kemudian
Hari ini juga saya akan coba untuk memberi gambaran ke teman-teman semua tentang apa yang harus kita dapatkan dalam proses belajar mengajar hari ini. Nah, kita lihat dari tujuan pembelajarannya. Oke, tujuan pembelajaran pertama, memahami tujuan reproduksi manusia. Clear? Oke, biar teman-teman juga clear. Di saya juga sudah menyampaikan, artinya teman-teman tinggal menyimak, mengambil intisarinya. Yang kedua, merinci organ-organ penyusun sistem reproduksi pada pria dan wanita. Karena berbeda, pria dan wanita berbeda. Sehingga sistem reproduksinya pun, alat dan organ reproduksinya pun saya yakinkan pasti berbeda. Meskipun ada kesamaan di sana, hormon dan lain sebagainya, tapi tetap ada perbedaannya. Kemudian ketiga adalah membandingkan. Nah, ketika bicara tentang membandingkan berarti bicara tentang perbedaannya. Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengaitkan hubungan struktur jaringan dengan fungsi organ penyusun sistem reproduksi pria dan wanita. Ketika bicara tentang struktur A dan struktur B, kita sudah membandingkan dan kita harus ngerti fungsinya apa dari masing-masing struktur tersebut. Itu di poin berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah merinci struktur dan fungsi bagian penyusun sperma dan ovum. Kita akan belajar sedikit tentang sperma dan ovum. Karena kalau kita coba kembali lagi ke yang awal, terus awal. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sana ada gambar sel telur dan sel sperma dan kita akan belajar hari ini. Oke, lanjut. Oke, dapatkah Anda menyebutkan organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan wanita? Tahan dulu, jawabannya tahan dulu. Lanjut, kemudian ini ada gambarnya. Oke, saya ada video menarik tentang proses sistem reproduksi, kira-kira sekitar 7 menit. Yuk kita simak bareng. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Di dalam tubuh kita terdapat banyak organ vital yang mendukung kelangsungan sistem fungsional tubuh. Salah satu organ tersebut adalah organ reproduksi. Organ ini akan membentuk sistem reproduksi. Jadi di video ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, kita tahu setiap jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki bentuk, struktur, dan fungsi organ reproduksinya masing-masing. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria terdiri dari organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Organ reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. Setiap bagian-bagian organ ini memiliki fungsinya masing-masing. Organ reproduksi luar yang pertama adalah penis. Di dalam penis terdapat 3 rongga, 2 rongga bagian atas tersusun atas jaringan spons corpus cavernosa, 1 rongga di bawahnya tersusun atas jaringan spons corpus spongiosum. Corpus spongiosum ini akan membungkus uretra. Uretra pada penis dikelilingi oleh pembuluh darah dan ujung saraf perasa. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi untuk memasukkan sel sperma ke dalam kelamin wanita. Organ reproduksi luar kedua adalah skrotum atau kantong pelir. Skrotum merupakan kantong kulit yang melindungi dan membungkus testis. Skrotum berjumlah sepasang, yaitu skrotum kiri dan kanan. Antara skrotum kiri dan kanan terdapat jaringan ikat dan otot polos. Adanya otot polos menyebabkan skrotum mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum juga terdapat otot lurik yang berfungsi mengatur suhu di sekitar testis agar tetap stabil. Pengaturan suhu ini berguna dalam proses pembentukan sperma yang memerlukan suhu sekitar 34 derajat Celcius. Pengaturan suhu dilakukan dengan mengerutkan atau melonggarkan skrotum sehingga testis bergerak mendekat atau menjauhi tubuh. Berikutnya kita akan membahas organ reproduksi dalam, yaitu testis.
Di dalam tubuh pria terdapat sepasang testis. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut dengan tubulus seminiferus. Disinilah tempat pembentukan sperma. Jadi, testis berfungsi untuk memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dan juga memproduksi hormon testosteron. Organ reproduksi dalam selanjutnya adalah saluran kelamin. Saluran kelamin pria terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Secara keseluruhan, saluran kelamin ini berfungsi menyalurkan sperma dari testis keluar tubuh melalui penis. Nah, teman-teman, inilah struktur testis dan saluran-saluran yang ada di sekitarnya. Nomor 1 merupakan vas deferens sebagai saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis atau kantong sperma. Nomor 2 adalah vas efferens, saluran yang mengeluarkan dan menyalurkan sperma ke epididymis. 3. Epididymis sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. 4. Lobulus sebagai kantong testis melindungi tubulus seminiferus. Dan nomor 5 adalah tubulus seminiferus sebagai tempat pembentukan sperma. Dan bagian organ reproduksi pria terakhir adalah kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin berfungsi untuk menambahkan cairan-cairan kelamin sehingga berguna untuk mempertahankan hidup dan gerak sperma. Cairan tersebut dihasilkan oleh vesikula seminalis, menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan untuk memudahkan gerak sperma. Cairan ini juga menormalkan keasaman saluran reproduksi wanita. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang bersifat basa pada sperma. Cairan ini mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid. Kelenjar Cooper atau bulburetra menghasilkan cairan yang bersifat basa. Kelenjar ini berhubungan langsung dengan uretra. Kedua, struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Sama halnya dengan organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita terdiri dari organ reproduksi luar dan dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari vulva dan labium, sedangkan organ reproduksi dalam terdiri atas ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Kita bahas organ reproduksi luar pada wanita yaitu vulva dan labium. Vulva merupakan celah paling luar dari organ reproduksi wanita. Pada bagian vulva terdapat saluran reproduksi dan saluran urin. Pada daerah dekat saluran kelamin terdapat himen atau selaput darah. Himen banyak mengandung pembuluh darah. Labium merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada dua macam labium, yaitu labium mayora terletak di bagian luar dan labium minora terletak di bagian dalam. Antara labium mayora dan minora bagian atas terbentuk tonjolan kecil yang disebut klitoris. Pada klitoris terdapat corpus cavernosa yang banyak mengandung pembuluh darah dan ujung saraf. Selanjutnya, organ reproduksi dalam pada wanita. Organ dalam pertama, vagina. Vagina merupakan saluran akhir reproduksi wanita yang bermuara di vulva. Vagina menghasilkan banyak lendir yang diproduksi oleh kelenjar Bartholin. Lendir berguna saat koitus dan mempermudah kelahiran bayi. Jadi, vagina berfungsi sebagai saluran keluar dari rahim, baik pada saat haid maupun melahirkan. Selain itu, vagina juga berperan sebagai alat kopulasi untuk menerima penis. Woi, kopi dulu. Organ dalam berikutnya, uterus atau rahim. Uterus merupakan rongga pertemuan oviduk kanan dan kiri. Bagian bawah uterus menyempit sehingga disebut serviks, mulut atau leher rahim. Bagian luar uterus dibatasi oleh dinding endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Dinding ini akan menebal saat terjadi kehamilan. Uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Selanjutnya, oviduk atau tubal falopi. Oviduk merupakan sepasang saluran kiri dan kanan yang ujungnya membentuk corong yang disebut infundibulum. Pada infundibulum terdapat fimbre atau rumpai-rumpai untuk menangkap ovum. Tubal falopi berfungsi sebagai tempat fertilisasi. Dan organ reproduksi bagian dalam terakhir adalah ovarium. Ovarium terdiri dari ovarium kanan dan kiri. Ovarium berfungsi sebagai penghasil sel telur atau ovum. Nah teman-teman, inilah catatan untuk setiap organ reproduksi pada pria dan fungsinya sesuai pembahasan kita sebelumnya.
Dan berikut ini catatan untuk setiap organ reproduksi wanita beserta. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi video ini sebenarnya sudah memberikan gambaran, mudah-mudahan cukup jelas bagi teman-teman semua bahwa ternyata sistem reproduksi pria dan wanita itu berbeda. Kemudian strukturnya pun berbeda, kelengkapannya pun berbeda, begitu juga dengan fungsinya. Gitu ya, begitu juga dengan fungsinya. Oke, mungkin kita lanjutkan. Dilanjut. Kemudian yang berikutnya, ini sebagai materinya, struktur dan fungsi sistem reproduksi. Yang pertama adalah alat reproduksi pria, alat kelamin bagian dalam, kemudian alat kelamin bagian luarnya, sama seperti yang sudah divideokan tadi, video lewat. Terus kemudian ini adalah organ reproduksinya, ada skrotum, ada testis, dan lain sebagainya. Kemudian saluran reproduksinya ada epididymis, kemudian vas deferens dan lain sebagainya juga, ada ductus, ada uretra. Nah ini gambaran yang tadi di dalam penjelasan video juga sudah cukup jelas. Kita lanjut. Kelenjar aksesori, ini adalah beberapa kelenjar yang dimiliki di dalam sistem reproduksi prianya. Ada vesica seminalis, kemudian ada kelenjar prostat, kelenjar Koper dan lain sebagainya. Nah ini penis, dia bagian terluar. Jika terdapat rangsangan seksual, pembuluh darah yang mengisi badan penis akan terisi penuh oleh darah, menyebabkan ereksi. Ereksi itu berarti penisnya berkembang, kemudian naik dan membesar. Ya, oke. Lanjut. Nah ini kemudian alat reproduksi wanitanya. Alat kelamin luarnya ada vulva, labium, uretra. Alat kelamin dalamnya ovarium, saluran kelaminnya ada saluran telur, rahim, uterus, vagina dan sebagainya. Kita lanjut. Kemudian ini sama ya, ini penjelasannya. Kita lanjut. Oke, ini adalah bagian-bagiannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sebelum kita masuk ke struktur sperma dan ovum, karena ini adalah yang terakhir, kita lihat ada LKPD. Nah, sekarang kita bergantian. Tadi kan saya sudah menjelaskan ke teman-teman. Kemudian di sini ada LKPD yang harus teman-teman lengkapi. Tetapi kita berkelompok saja teman-teman. Kemudian teman-teman nanti bisa mengerjakannya secara berbarengan dan berkelompok, gitu ya. Oke. Yuk, monggo silakan teman-teman berbagi kelompok, silakan. Oke, berarti sini ya. Oke. Jelas. Ini LKPD-nya. Oke, siap. Boleh, silakan. Tidak. Berarti ini sini satu sini, ini dua sini, LKPD-nya. Sylvia sini. Nah, nanti kelompok sini. Nah, siap. Oke. Ya. Oke. Butuh waktu berapa lama ini? Kira-kira? Kalau itu waktu dikerjain dulu. Langsung kerjain aja di situ. Oke, langsung dicoret-coret ya. Kemudian ada kotak-kotak yang berisi huruf, teman-teman perhatikan dulu. Nah, kotak-kotak yang berisi huruf ini silakan kalau ada stabilo. Oke, kalau ada ya udah pakai pulpen. Oke, silakan berproses terlebih dahulu. Ya. Boleh dicoret, boleh distabilin, boleh dilingkarin.
Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan sambil buka buku literaturnya, sambil gunakan HP teman-teman juga silakan, monggo. Ini terpisah. Tapi ada kalanya dari kotak ini juga bisa ada item di sini. Yuk. Ini sistem reproduksi laki-laki. Ada sebelumnya. Tes dari sini. Dari situ. Ya. Best difference. Coba kita lihat instruksi yang ini dulu. Baca instruksinya pelan-pelan ya. Dapat. Cari di biasa di literasi HP teman-teman juga boleh gunakan untuk mencari sumbernya. Ini ada. Sebagai Kelas 11. Oke. ini bener aja kan udah kan. Cuma 3 yang jawab. Kenapa lihat secara diagonal kan? Diagonal bolak-balik gitu. Oke, mungkin 5 menit lagi ya. Ya, pelan-pelan.
Kelenjar prostat. Ini kelenjar prostat. Ini nih. Di dalam kelenjar prostat. Iya, ini kelenjar prostat. Di dalam kelenjar prostat. Kan pas ada tujuannya, pas ada saluran. Ujung pas gimana? Nah, Ini sel-sel raw ini. nyimpan kan? Nyimpan sih. Nyimpan juga. Kan begitu nyimpan kan, baru dikeluarin lewat Proses cairan. terus lanjut. Yang menghasilkan sel-sel protein melepaskan cairan. Oke, 3 menit. Iya, ada gasis dan ada tulis juga enggak kesimpulan dia bukan ya itu kesimpulan. Oke, tiap kelompok nanti masing-masing jangan lupa kesimpulannya ya, karena nanti di akhir pembelajaran kita akan tentukan apa ya? Oke, sudah kelompok 2 wes, kelompok 3 wes, rampung. Oke, siap ya. Oke, jadi setiap kelompok nanti mungkin berbagi hasil LKPD-nya. Kalau misalnya ada beberapa poin-poin penting yang mungkin berbeda, mungkin kita bisa satukan dulu. Cek dulu ya. Dari kelompok 1 untuk 3 kata sistem reproduksi pria. Oke. Yang pertama Boleh berdiri ya? Harus berdiri. Yang pertama itu skrotum. Oke. 2 testis. testis, 3 penis. penis. Oke. Ada lain? Belum menemukan ya? Sama ya. Oke. Coba. Tapi ini mungkin di luar konteks sedikit. Untuk yang wanita? Satu. Dari sini berdiri. Oke. Dua saja. Oh, ada vagina sama ovidum. Vagina sama ovida ya. Oke. Kemudian yang kelompok 3? Infundibulum sama endometrium. Oke, sip, mantap. Itu yang pertama. Kemudian dari gambar kita cek bareng-bareng ya, dari gambar. Untuk gambar nomor 1 apa?
Masih referan ya? Ada perbedaan tiap kelompok? Nggak ada? Oke, sama. Nomor 2 Civivis pubis. Betul ya? Betul ya? Memang agak susah ya. Pubis. Atau disebut dengan tulang kemaluan ya. Oke. Kemudian 3 itu uretra. Saluran apa? Saluran pipis ya, betul ya? Oke. Kemudian yang keempat testis ya, testis. Jangan sampai ketukar sama skrotum. Ya, itu testis. Kemudian yang kelima vesicula. Fungsinya buat apa? Menghasilkan nutrisi buat si siapa? Si sperma ya. Oke. Mantap. Oke, lanjut. Terakhir, kita buat kesimpulannya. Kita buat kesimpulannya ya. Kesimpulannya apa? Satu-satu ya. Oke, dari sini dulu. Kelompok 3, kesimpulan. Nah, jadi di sini kesimpulannya kita. Oke, tenang, sabar. Ya, lanjut. Oke, kalau. Terima kasih. Jadi di sini kesimpulannya saya membagi organ reproduksi pria itu kan kelompok kami baginya menjadi 2 ya, ada organ luar dan organ dalam. Oke. Ini organ luar ini dibagi jadi 2, yakni penis yang berfungsi untuk populasi atau reproduksi. Oke. Lalu ya, untuk mengeluarkan sperma lah istilahnya, untuk menghasilkan ya keturunan. Lalu juga skrotum yang berfungsi untuk menjaga dan menghangatkan testis. Oke, itu organ luar. Nah, untuk organ dalamnya kita bagi menjadi 3. Yakni pertama ada testis, kedua ada saluran, dan ketiga ada kelenjar. Nah, ini ada masing-masingnya lagi. Testis itu terdapat tubulus seminiferus yang terdapat sel Sertoli, Leydig dan macam-macamnya untuk menghasilkan sperma. Lalu untuk organ saluran ada saluran epididymis, lalu ada saluran falciparum, saluran ejakulasi, dan juga uretra. Nah, untuk kelenjarnya itu ada kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar buboretral. Di mana vesicula seminalis seperti yang tadi sudah dikatakan untuk memberi nutrisi, lalu prostat untuk memberi cairan yang membantu sperma yaitu cairan air mani, dan yang terakhir adalah kelenjar buboretral atau koper yang berfungsi untuk menjaga keasaman. Oke. Ada lain kesimpulannya? Sama ya? Oke. Jadi vesika dan lain sebagainya itu kita sebutnya kelenjar. Tadi si siapa? Maureen Dria mengatakan bahwa memang kebanyakan memang itu sudah bermain dengan kelenjar. Cuman kita harus sebutkan namanya, jangan sampai cuma kelenjar gitu aja. Tapi harus kita sebutkan kelenjar namanya. Oke. Terima kasih. Kemudian LKPD-nya nanti kemudian dikumpulkan, kemudian kita lanjut ke terakhir sekali. Nah, kita masuk dulu sebelum itu ke sel sperma. Nah, ini sebelumnya. Oke, teman-teman, para pria. Ini sperma teman-teman, termasuk saya. Nah, sperma ini adalah sperma yang akan menghasilkan keturunan berikutnya. Ya. Dan ini adalah sperma seperti saya katakan bahwa sel sperma yang jadi saya karena sel sperma dan sel ovum bertemu, teman-teman juga seperti itu. Perhatikan baik, sel spermanya adalah sel sperma yang terbaik yang jadi kalian. Yang jadi teman-teman kalian itu adalah juaranya. Ya, kita lihat ternyata struktur sperma agak ini ya, kompleks ya. Nggak cuma kayak kecebong, nggak cuma cebong gitu doang ya. Ada kepalanya, kemudian ada mitokondria. Kepalanya juga dibagi beberapa, ada sentriol, ada nukleusnya, ada akrosomnya, kemudian ada membran plasmanya, kemudian ada ekor. Ya. Kemudian masing-masing dari sel sperma ini, kalau teman-teman perhatikan, oke, ini dia. Struktur sperma terdiri dari kepala, badan, dan ekor, flagel. Pada bagian kepala terdapat sel inti dan akrosom. Akrosom untuk apa? Menghasilkan enzim yang berfungsi membantu sperma menembus sel telur. Jadi sel telur itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Makanya dikatakan tadi menembus sel telur. Kemudian pada bagian badan lihat terdapat mitokondria sebagai tempat berlangsungnya oksidasi sel untuk menghasilkan apa? Energi agar dapat bergerak aktif. Jadi flagelnya itu hanya membantu. Yang bergerak atau yang menyebabkan energinya ada itu adalah mitokondrianya. Ya. Oke, lanjut. Kemudian di bagian ekor yang merupakan alat gerak sperma, diarahin. Ya. Oke, lanjut.
Berikutnya adalah ovum. Nah, ini ovum bagi para wanita bijak. Ovumnya seperti ini. Kelihatannya cuma bulat doang kan? Tapi ternyata ketika dicek di bawah mikroskop elektron begini. Ada nukleusnya jelas. Ini nanti yang akan bertemu dengan nukleusnya si sperma. Ya, jadi kalian dan jadi saya. Nah, lanjut. Kemudian ada belum. Oke, ada sitoplasmanya, kemudian ada vitelline membran, ada zona pellucida, kemudian ada Fayoli cell of corona radiata. Kita lihat apa aja fungsinya. Nah, ini. Lihat sebagai pelindung. Kemudian lihat lapisan tebal, jeli mengandung fungsinya membantu melindungi ovum dari pelekatan saat fertilisasi. Bahkan perhatikan baik, bergerak di sepanjang ovidok dan mencegah sperma masuk lebih dari satu. Itu artinya ketika sel sperma satu sama ovum satu ketemu, bisa nggak sih sperma kedua ketemu? Nggak bisa, karena ada itu tuh, ada corona radiatanya. Ya, oke. Kemudian yang terakhir, membran vitelline, membran plasma selaput kuning telur, fungsinya mengatur masuk keluarnya suatu zat. Ya, oke. Lanjut. Terakhir kita buat kesimpulan dari keseluruhannya. Oke, kita buat kesimpulan dari keseluruhannya. Nanti langsung diketik sama operator kita. Yuk, dari kelompok 2, 1. Satu aja. Oke, boleh dari tadi, dari awal kita belajar. Oke, berarti mungkin kita simpulkan satu, bahwa sistem reproduksi dibagi sistem reproduksi dalam kurung pria dan wanita, tutup kurung, kemudian dibagi menjadi dua ya. Ada reproduksi pria luar, ada reproduksi pria dalam, wanita luar dan wanita dalam, gitu ya. Dibagi menjadi dua, reproduksi dalam dan alat reproduksi dalam dan alat reproduksi luar. Oke, itu yang pertama. Dua apa? Ya. Tadi kan membahas juga tentang tujuan reproduksi itu untuk menghasilkan turunan atau juga mempertahankan. Oke. 2, tujuan reproduksi menghasilkan keturunan dan melestarikan keturunan ini. Ada lagi? 3, ya. Sistem reproduksi memiliki bagian-bagian yang memiliki fungsi-fungsinya masing-masing. Itu penunjang proses reproduksi. Oke. Yang ketiga, sistem reproduksi memiliki bagian dan fungsinya dalam upaya menunjang proses dalam sistem reproduksi. Oke. Cukup kesimpulannya 3 ya, mewakili semuanya ya. Oke teman-teman, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar. Tadi kesimpulannya kita sudah buat sama-sama bahwa bicara tentang sistem reproduksi pria dan wanita, ada organ dalam dan ada organ luarnya. Kemudian berikutnya yang kedua adalah reproduksi atau sistem reproduksi itu berfungsi untuk menurunkan keturunannya sekaligus membuat supaya spesiesnya tetap lestari dan tidak menjadi punah. Kemudian yang ketiga adalah sistem reproduksi memiliki bagian dan fungsinya dalam upaya menunjang ya, sistem reproduksinya sendiri. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya. Bapak, kenapa kan sperma ini cuma bisa masuk satu ya? Kenapa bisa ada kembar? Kalau misalnya ada anak kembar siam dan lain sebagainya, itu nanti kita akan belajar lagi di minggu yang akan datang dalam pokok bahasan berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Tuhan Yesus berkati. Apapun tantangan tetap semangat. Ingat, belajar tulis itu keren, bekerja tulis itu keren. Terima kasih.